Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Pamungkas, NIM 1810802001196. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proxy pada mata kuliah manajemen jaringan. Langsung saja, yang pertama di sini terdapat definisi. Proxy adalah sistem yang membuat pengguna bisa mengakses jaringan internet atau mencari informasi di internet menggunakan alamat IP atau IP address yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Server proxy menyediakan berbagai tingkat fungsionalitas, keamanan, dan privasi tergantung pada kasus penggunaan, kebutuhan, atau kebijakan. Jadi, semisal ketika user meminta sebuah permintaan kepada suatu website, server proxy ini yang akan mengirimkan permintaan user tersebut ke server website. Ketika server proxy mengirimkan permintaan si user, proxy tersebut dapat mengubah alamat IP si user sehingga lokasi ketika mengakses website tersebut tidak diketahui. Server proxy ini juga dapat memblok akses website yang dilarang oleh pemerintah. Yang kedua ada fungsi proxy. Yang pertama filtering. Sebagai firewall filtering yang mana bisa melindungi jaringan lokal Anda terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar. Ini juga dapat dikonfigurasi sehingga dapat menolak akses terhadap website tertentu dan pada jam tertentu seperti tidak bisa mengakses YouTube pada saat jam kerja perusahaan. Yang kedua ada connection sharing sebagai gateway yang membatasi jaringan lokal dengan jaringan luar. Gateway ini juga disebut sebagai sebuah titik yang mana banyak koneksi dari jaringan lokal dan jaringan luar terhubung ke gateway. Yang ketiga, caching. Server proxy dapat menyimpan salinan website secara lokal. Jadi ketika mengakses sebuah website, server proxy akan memeriksa apakah ada salinan website terbaru tersebut, dan jika ada, proxy mengirimkan kepada kita salinannya yang tersimpan. Kelebihan proxy. Yang pertama ada membuat koneksi internet kita menjadi lebih stabil. Yang kedua, menyembunyikan identitas di internet. Yang ketiga, dapat melakukan pembatasan akses, download, waktu, file, dan website. Yang keempat, menambah proteksi keamanan jaringan internet. Yang kelima, manajemen bandwidth. Ada juga kekurangan proxy. Yang pertama, bisa terjadi overload koneksi. Yang kedua, expired file charger. Yang ketiga, kecepatan internet dapat menjadi lebih lambat. Contoh studi kasus. Untuk contoh studi kasus proxy ini saya mengambil dari kejadian yang pernah saya alami, yaitu ketika saya menggunakan internet gratis dengan menggunakan provider XL. Nah, di mana provider XL tersebut masih terdapat celah atau bug-bug sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang menjadi internet gratis. Jadi yang saya lakukan dulu itu mencari config di Facebook, di grup Facebook itu, yang mana nanti config tersebut kita import atau kita jalankan ke aplikasi HTTP injector. Nah, setelah kita jalankan di HTTP injector dan sudah terkoneksi, kita dapat
melakukan internet secara gratis, yang mana tidak ada pulsa dan tidak ada paket data. Jadi benar-benar kartu tersebut nol, nol, nol paket data dan nol pulsa. Nah, pada kejadian tersebut saya mencoba untuk mentethering dari HP yang saya gunakan untuk internet gratis menggunakan HTTP injector ke laptop. Saya coba awalnya itu tidak bisa karena menggunakan jaringan luar ya, jaringan tidak selayaknya. Nah, maka dari itu saya mencari cara di internet, yaitu menggunakan sebuah proxy, di mana proxy tersebut kita setting ke dalam proxy tersebut kita setting ke komputer kita, sehingga kita dapat mengakses internet dari tethering HP tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.